Dari pohon-pohon itu keluar seperti minyak-minyak, seperti gas. Yang itu yang mempercepat api itu menjadi besar, menjadi tidak bisa dikendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Padepokan Sang Hyang Ageng. Semoga para sahabat semua diberi kelancaran kesehatan serta kemurahan rezeki. Pada konten kali ini saya akan menelusuri fenomena kebakaran yang terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di Los Angeles, yang menjadi perhatian publik belakangan ini. Pada konten ini berdialog dengan bangsa goib, tidak perlu dipercaya 100%. Hanya kebenaran itu mutlak milik Allah. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan melakukan mediumisasi. Mohon doanya para sahabat supaya diberi kelancaran. Dengan bangsa apa ini? Jin, Jin dari mana? saya penjaga. Jin, kamu wujudnya seperti apa? Manusia berkepala beruang. Jadi kamu yang mengetahui akan terjadinya tersebut. Saya yang menjaga di gunung itu. Jin dari sana kok bisa berbahasa Indonesia? Kamu sudah protek tadi. Jadi menyesuaikan dengan jasadnya. Ya, Ya, saya mau bertanya akan kebakaran tersebut. ya. Apa penyebab awalnya terjadinya kebakaran di daerah tersebut? Kecerobohan manusia. Contohnya, Pembersihan lahan. lalu yang kamu ketahui, Ya, awal mulanya itu orang berapa? pembersihan lahan. Kok bisa menyebar? Ya, karena di bawahnya banyak semak-semak yang kering. Ya, itu terjadi percikan-percikan api. Jadi karena ulah manusia. Ya, tadinya hanya untuk membersihkan saja. Jadi ada maksud lain nggak selain membersihkan tadi itu? Tidak ada. Kenapa itu apinya penyebarannya begitu cepat? Karena terjadinya kebakarannya menjelang malam. Di saat orang-orang tadi pulang, ternyata apinya masih ada. Percikan-percikan apinya masih ada. Dengan cepat membakar semak-semak yang kering yang ada di sekitarnya. Tidak ada faktor lainnya lagi. Tidak ada. Di sana kan lagi musim dingin nih. Kenapa begitu cepat penyebarannya? Tidak musim panas kan? Lagi tidak musim panas. Karena kencangnya angin. Angin bertiup sangat kencang sekali. Itu mempercepat membesarnya api. Di sana kan teknologinya sudah berkembang, sudah modern. Kok tidak bisa memberhentikan atau memadamkan api tersebut? Karena posisi apinya
letak-letak posisi apinya yang sangat susah untuk dijangkau manusia. Penyebarannya di titik-titik yang tidak bisa dijangkau manusia, seperti di tebing-tebing. Lalu apalagi yang kamu tahu? Yaitu karena banyak pohon-pohon yang Ya. dari pohon-pohon itu keluar seperti minyak-minyak, seperti gas yang mempercepat api itu menjadi besar, menjadi tidak bisa dikendalikan. Jadi murni Ya, kecerobohan manusia, tidak ada faktor lain. ya, dan juga dari alam, perubahan-perubahan alam. Berarti angin itu kan begitu kencang. Besar sekali api itu. Di angin tersebut itu hanya alam saja atau ada bangsa goibnya? Coba Ada yang membawa. yang membawa. Ya, Kamu tahu nggak? mereka yang bersayap putih, yang mengelilingi bukit itu membawa angin. Itu bangsa putih dari mana? Dari atas sana, Kamu bisa tahu nggak? dari langit sana. Langit. Jadi kamu tahu nggak dia tujuannya apa membawa angin tersebut? Ya mungkin mereka yang bertugas membawa anginnya, yang mengendalikan anginnya. Tuh. Lalu api itu terus menyebar. Iya, karena banyak percikan-percikan api yang terbawa angin tadi, yang membawa api itu masuk ke pemukiman-pemukiman melalui pipa-pipa tadi, membakar rumah-rumah yang ada di sekitar situ. Dampaknya bagi warga sekitar itu seperti apa? Kehilangan rumah-rumah, harta bendanya, semuanya menimbulkan ketakutan, kegelapan, karena banyaknya kabut hitam, sehingga tempat itu sangat sukar untuk dilihat. Hanya percikan-percikan api saja yang terlihat. Lalu mau sampai kapan itu? Sampai semua habis. Kamu bertugas apa di situ? Saya hanya menjaga tempat itu saja. Gimana cara menanggulanginya, bisa nggak untuk saat ini? Tidak bisa. Mereka hanya menunggu apinya padam saja. Dan mereka juga tidak tahu sampai kapan apinya bisa padam. Faktor dari sisi goibnya itu gambarannya seperti apa? Huru-hara. Huru-hara di alam goib atau di alam nyata? Di alam gaib terlihat seperti huru-hara. Apa yang disebutkan perang itu? Lebih ke kerusakan. Banyak makhluk-makhluk perusak yang bermunculan, yang merusak, membabi buta, menghancurkan tempat itu. Itu dari mana? Dari sisi gaibnya. Maksudnya goib itu berasal dari mana? Kok dia mau menghancurkan tempat tersebut? Keluar dari gunung itu, Seperti itu. dari dalam bawah tanah, bermunculan, keluar dari celah-celah api. Tujuannya apa tuh bangsa-bangsa goib? Ya, merusak. Dosa. Merusak yang ada di alam gaib juga sama.
menimbulkan huru-hara, ketakutan, menghancurkan, membunuh bangsa-bangsa gaib, menghancurkan tempat-tempat tinggalnya. Seperti itu. Yang didapatkan itu apa? Kalau bagi bangsa gaib itu? Ya karena mereka bertugas untuk menghancurkan, membuat huru-hara. Mereka hanya kesenangan saja. Ya, Tidak ada sebuah perintah. ya ada perintah. Karena mereka tidak akan bisa melakukan tanpa perintah Perintah dari siapa? dari raja mereka. Dari bangsa hitam atau bangsa putih? Bangsa hitam. Bangsa hitam. Yang memang mau menghancurkan tempat tersebut. Ya, membuat huru-hara. Ya, kamu itu di situ cuma menjaga. Iya, Kamu tidak membantu menyebarkan. tidak. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Karena itu sudah menjadi jalannya. Karena ada jalannya masing-masing. Jalan saya hanya untuk menjaga, bukan untuk merusak. Berarti karena kelalaian Ya, manusia. karena ulah manusianya juga. Kesombongannya. Mereka mengaku mereka manusia yang paling kuat, yang tidak bisa dibinasakan. Seolah-olah dengan apa yang mereka miliki, bencana seperti apapun, mereka tidak pernah takut. Karena mereka mempercayai dengan akal pikiran mereka, dengan logika mereka. Ya kan karena teknologinya maju seperti Ya. itu kan. Mereka menganggap dengan teknologi itu, bencana seperti apapun juga bisa ditanggulangi. Tapi apa-apa yang terjadi sekarang di luar akal sehat mereka, di luar pikiran mereka. Bahkan kebanggaan mereka pun tidak bisa menyelamatkan hutan itu dari kobaran api. Apa yang dibanggakan itu? Teknologi dan kecerdasan mereka, juga kesombongan hati mereka. Mereka sudah menganggap diri mereka adalah Tuhannya dan alam adalah hambanya. Berarti itu kan juga karena keserakahan manusianya, Karena kesombongan, sombongannya, ya, diturunkanlah bencana tersebut. ya secara tidak langsung. Sebab akibatnya itu gimana? Bagi masyarakat sana lah. Ya kehancuran. Jadi manusia itu harus seperti apa supaya tidak terjadi seperti itu? Manusia itu tidak boleh mengikuti hawa nafsunya atau kesombongannya. Karena kesombongannya itu hanyalah angan-angan kosong saja yang dibuat-buat oleh pikiran mereka, seolah-olah mereka hebat. Padahal dengan api saja mereka bisa dibinasakan. Sejatinya mereka takut jika sudah terjadi seperti ini. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kesombongannya hanya menjadi bencana saja buat diri mereka sendiri. Berarti bencana itu sebuah
teguran atau sebuah bencana alam biasa atau gimana? Setiap bencana sejatinya adalah teguran. Jika bencana itu kecil, berarti yang ditegur adalah sifat-sifatnya manusia. Tapi jika bencana itu sudah besar, maka yang ditegur adalah kesombongannya. Karena sejatinya manusia, sesombong apapun juga, pasti akan mati. Dan mereka tidak akan bisa mengelak dari kematian. Bahkan kesombongannya itu tidak bisa menutupi mereka dari kematian. Tidak bisa juga menutupi mereka dari terdampaknya bencana. Besi pun bisa dihancurkan. Apalagi manusia yang hanya sebongkah daging, yang dihidupkan oleh Sang Maha menghidupkan. Kembali kepada Sang Maha Pencipta. Ya, apa-apa yang telah diciptakan, yang telah diharuskan, seharusnya dipatuhi, ditaati, dihormati, dijaga. Bukan dijadikan ajang kesombongan. Jadi kan menyebabkan kerusakan alam tersebut ya. Ya, karena mereka menyangka bahwa kesombongan mereka adalah kepintaran. Padahal sejatinya kesombongan mereka adalah kebodohan dan kelalaian yang mereka timbulkan sendiri menjadi bencana-bencana. Itu termasuk bencana kecil atau emang sudah levelnya berbeda? Yang kamu ketahui itu seperti apa di alam kamu? Sejatinya yang terjadi di dunia ini, sebesar apapun itu sejatinya hanya sekecilnya saja. Sekalinya pun mereka menyadari, jika mereka tidak meyakini tentang adanya Sang Pencipta yang menciptakan dia, manusia, dan alam semesta, maka kejadian itu akan terus berulang. Sampai sejatinya mereka menyadari bahwa adanya manusia, ada yang menciptakannya. Ini hanya titik awal saja. Karena sudah terjadinya kesombongan yang sudah di luar batas. Karena mereka sudah menganggap diri mereka menjadi Tuhan dari alam-alam yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Ya, Mayoritas di sana itu orangnya seperti apa? Itu hanya sebagian kecil yang merasa kesombongan atau sudah rata-rata? Kan saya kan tidak tahu nih di sana seperti apa nih. itu sudah menyeluruh. Sudah menyeluruh. Jika hanya sebagian kecil saja, mungkin itu tidak akan berdampak seperti itu. Karena itu sudah menyeluruh. Mayoritas di sana. Mayoritas di sana, manusia-manusia di sana lebih percaya dengan logika akalnya dan kesombongannya. Selanjutnya, gimana menurut pandangan di sisi goib yang tidak diketahui oleh bangsa manusia supaya manusia tersebut tahu gitu, atau sadar diri lah. Sejatinya alam, jika tidak menyukai manusianya, maka alam akan menimbulkan huru-hara yang berdampak kepada manusianya itu sendiri. Berarti kan sebagian besar itu Sudah rusak. sudah rusak. Ya, Berarti harus melindungi alam. ya. Seperti itu saja.
Ya sudah, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Silahkan kembali ke tempatnya. Demikian para sahabat, hasil mediumisasi kali ini. Perlu ditekankan kembali, berdialog dengan bangsa goib tidak perlu dipercaya 100%. Kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih para sahabat yang telah setia menonton channel kami. Dukung terus channel kami supaya memberi konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.